hubungannya uang-uang ini dengan kemarin IPN ini yang lainnya kena dia enggak nih, jurus belut pakai gemuk kayaknya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggilia Eka Puspadewi dengan NIM Mahir 454. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview konferensi pers yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 4 Desember 2024. Berikut merupakan cuplikan konferensi pers yang dilakukan. Pada hari ini Jakarta tanggal 4 Desember 2024, KPK menyampaikan update informasi mengenai kegiatan penangkapan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 tahun 2025 sebagaimana telah kami infokan sebelumnya sejak semalam ya. Bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024 untuk kepentingan saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru dan saudara IPN selaku sekretaris daerah pemerintah kota Pekanbaru dan juga saudara NK selaku PLT Kabak Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dibantu staf PLT bagian umum yaitu saudara MU dan saudara TS. Juru bicara konferensi pers ini yaitu KPK Tessa Maharedika dan pimpinan KPK Nurul Gufron. Mereka mengumumkan penangkapan beberapa individu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Dari segi penyampaian informasi, konferensi pers ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penangkapan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Pekanbaru. Juru bicara KPK Tessa Maharedika dan pimpinan KPK Nurul Gufron menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur termasuk penjelasan kronologi kasus, barang bukti yang disita, serta langkah-langkah hukum yang sedang ditempuh. Lalu langkah KPK untuk menampilkan uang tunai yang disita sebagai bukti fisik merupakan tindakan yang transparan yang menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus ini. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemberantasan korupsi. Dalam sesi tanya jawab terlihat bahwa beberapa pertanyaan belum dapat dijawab secara rinci karena kasus ini juga masih dalam tahap penyidikan. Hal ini juga menjadi tantangan untuk memberikan rasa kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan kasus ini. Lalu untuk pertanyaan wartawan mengenai keterkaitan kasus ini dengan kasus lain yaitu kasus uang jenggot menunjukkan adanya potensi hubungan yang perlu dijelaskan secara lebih detail. KPK perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai kemungkinan keterkaitan tersebut. Salah satu kekurangan utamanya adalah kurangnya detail mengenai proses hukum yang akan diambil setelah penangkapan. KPK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Masyarakat mungkin ingin tahu bagaimana proses hukum akan berjalan dan apa yang akan terjadi pada PJ Wali Kota Pekanbaru setelah penangkapan ini. Selain itu, dalam siaran pers tersebut hanya ada satu narasumber dari KPK yang berbicara. Akan lebih baik jika terdapat beberapa narasumber yang mewakili berbagai aspek seperti hukum, investigasi, dan dampak sosial dari kasus ini. Dengan melibatkan lebih banyak narasumber, KPK dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa konferensi pers ini berhasil memberikan informasi awal yang cukup detail mengenai kasus dugaan korupsi di Pekanbaru, termasuk penjelasan latar belakang, bukti yang disita, dan status hukum para tersangka. Transparansi yang ditunjukkan dengan mempublikasi barang bukti patut diapresiasi. Namun KPK perlu meningkatkan kejelasan komunikasi terkait langkah-langkah hukum selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Konferensi pers ini mencerminkan komitmen KPK untuk terus melanjutkan perang melawan korupsi di tingkat daerah. Sekian review dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.